Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video presentasi untuk mata kuliah etika profesi. Yang dimana pada minggu kedua kami ditugaskan untuk membuat sebuah contoh kasus yang dimana contoh kasus ini pelanggaran moral dan etik gitu. Di sini kami mengambil kasus pelanggaran merokok di area kampus. Oke, selanjutnya sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dengan dua teman saya, Rizky Bintang Fadila dan Ici Putra Pratama. Oke, jadi pada video yang kami tampilkan pada slide presentasi kali ini, kami mendapatkan sebuah contoh kasus yang dimana sebuah mahasiswa melakukan merokok di area kampus, yang dimana area kampus sendiri adalah tempatnya belajar mengajar. Jadi ini adalah sebuah pelanggaran moral dan etika. Sebenarnya merokok sendiri tidak ada yang melarang, cuman dimana di sini dia melanggar moralnya karena di tempat umum, yang dimana tidak semua orang merokok dan dapat membahayakan kesehatan orang lain. Kami mengambil contoh kasus ini karena di kampus terdapat lumayan banyak orang merokok di area terbuka. Deskripsi kasusnya yang dimana dalam kehidupan kampus sering dijumpai mahasiswa merokok di area kampus meskipun sudah terdapat aturan kawasan tanpa rokok atau KTR. Beberapa mahasiswa masih merokok di koridor, taman, toilet, atau dekat ruang kelas. Hal ini jelas bertentangan dengan tata tertib kampus dan peraturan pemerintah terkait kawasan bebas asap rokok. Kategori pelanggarannya di sini yaitu kasus ini termasuk pelanggaran etika dan akhlak. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nama saya Ici Putra Pratama. Kali ini pada bagian yaitu dampak pelanggarannya. Yang pertama di sini ada kesehatan. Yaitu gangguan bagi perokok pasif, dia bisa menurunkan kualitas udara juga dan risiko penyakit lainnya. Dan selain perokok pasif, ini juga bagi kesehatan perokok aktifnya juga itu terkena juga seperti kanker paru-paru, mulut, dan kalau bagi biasanya pada wanita itu kesuburan dan pada kehamilan. Dan yang kedua di sini ada lingkungan, yaitu sampah botol rokok. Ini sangat banyak sekali kita temukan kalau misalnya di kampus, yaitu pada pinggir jalan, di jalan, dan juga pada area-area tempat umum. Dan disitu ada bau tidak sedap dan kebersihan kampus terganggu seperti yang saya bilang sebelumnya. Dan yang ketiga, disiplin dan tata tertib, menurunkan kepatuhan mahasiswa. Jadi mungkin sebenarnya juga itu mahasiswa tahu kalau ada aturan dilarang merokok di tempat umum, tapi mahasiswa ini dia tidak mau menuruti peraturan tersebut. Dan yang keempat, ini ada citra kampus. Dia dapat reputasi dari kampus itu jadi tercoreng dan lingkungan belajar jadi tidak kondusif. Dan selanjutnya ini ada refleksi kelompok. Sebagai mahasiswa kita tuh harus bersikap disiplin, patuh terhadap tata tertib peraturan kampus, serta peduli terhadap kesehatan dan kenyamanan bersama. Selanjutnya dalam kasus merokok di tempat umum ini ada peraturan dari pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan atau rokok. Isinya di sini pada pasal 50 ayat 1 berisi kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dengan pasal 49 sebelumnya. Antara lain ini ada membahas tempat-tempat yang dilarang untuk merokok seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar seperti kampus, tempat anak bermain seperti taman, dan ini tempat ibadah seperti masjid dan tempat ibadah lainnya. Selanjutnya ada angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Solusi untuk mahasiswa merokok di area kampus. Jadi solusi yang bisa dilakukan untuk mahasiswa tersebut, yang pertama itu adalah sosialisasi dan edukasi. Karena mungkin banyak mahasiswa yang belum tahu kalau kampus itu merupakan kawasan tanpa rokok seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah
tadi nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Nah, dalam pasal 50 itu kan ada tuh tempat proses belajar mengajar, yang dimana kampus kan merupakan tempat tersebut. Jadi kampus merupakan kawasan tanpa rokok. Nah, yang kedua, penegakan aturan dan sanksi. Setelah mahasiswa tersebut disosialisasi dan diedukasi, otomatis mereka tahu kan kampus merupakan kawasan tanpa rokok. Namun kalau mahasiswa tersebut masih melanggar apa yang sudah menjadi peraturan pemerintah tersebut, kawasan tanpa rokok, maka memungkinkan sekali bahwa mahasiswa tersebut bisa diberikan sanksi, seperti sanksi sosial, membersihkan kampus, atau dan lain-lain. Yang ketiga itu ada fasilitas alternatif. Mungkin bisa mengadopsi metode dari Jepang ya, karena di Jepang kan banyak orang-orang perokok yang disediakan tempat sebuah ruangan kecil yang dimana di dalamnya tuh berkumpul orang-orang pada merokok. Jadi asap dari rokok itu terhirup mereka sendiri, yang dimana itu merupakan perokok aktif plus pasif, jadi nggak merugikan orang lain. Next. Nah, ini merupakan poster kampanye yang kelompok kami buat, yang dimana di sini tuh ada keterangan jangan merokok di area kampus, yang dimana itu tuh bisa menyebabkan merusak kesehatan, menyebabkan kecanduan, membahayakan orang lain, menguras kantong, dan juga di sini ada ajakan hidup sehat bebas asap rokok. Mungkin sekian untuk kelompok kami hari ini. Saya dan teman-teman saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.